Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Sunardi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Cikadu, Kabupaten Cianjur, dengan nomor induk mahasiswa 25404 110149. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktik dengan materi menghadiri salat dan zikir dalam kehidupan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Sunardi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Cikadu, Kabupaten Cianjur, dengan nomor induk mahasiswa 25404 110149. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktik dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Gimana hari ini sekolah semuanya? Dulu ya. Abdul Budi Kusuma hadir. Devita Alia Putri Hadir. Hiduplah Indonesia Raya Kedua. Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Oke, sebelum melanjutkan, kita supaya kondusif kita kelas, kita buat kelompok, kita sepakati satu kelompok ya. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan, kalau sudah rapi, sudah nyaman duduknya, buka halaman 52. Di situ ada infografi. Silakan. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu,
silakan lihat ke depan. Di sini Bapak ada video pembelajaran tentang infografi tersebut. Silakan kalian amati. Nanti di akhir kalian ada tugas presentasi. Dipersiapkan siapa yang mau ke depan, siapa yang mau mempresentasikan. Silakan kalian rundingkan apa saja yang penting dari makna apa saja yang penting dari video tersebut. Silakan dirundingkan, nanti dipersiapkan untuk presentasi. Untuk merundingkan saya kasih waktu 2 menit. Gimana? Kelompok 1 sudah selesai dirundingkan? Selesai? Siap presentasi ke depan? Ya. Silakan kelompok 1 dulu ya, presentasi ke depan. Semua. Mau di situ atau di sini silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rukun Islam. Perkenalkan, nama saya Ivan dari kelompok 1 dan ini anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Ivan dari kelompok 1 dan ini anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Budi Kusuma. Perkenalkan, di mana presentasi tersebut adalah menjelaskan tentang rukun Islam. Ya. Rukun Islam tes ada berapa? Satu, mengucapkan kalimat syahadat. 2, kalimat syahadat. 2, salat. 3, membayar zakat. 4, mengerjakan puasa. 5, mengerjakan umrah haji. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok mana dulu? Kelompok 3. Kelompok 3 siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sholat. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nur Hasanah. Saya Devita Lia Putri. Saya Febri.
mengetahui waktu sholat, suci, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, tertib dan puas dalam setiap perbuatan, meninggalkan percakapan dan perbuatan yang tidak bakal ya. Jadi dibaca dulu pantunnya. Itu kan pantun ada 2 ya. Dibaca, dipahami, dan di akhir kerjakan aktivitas 3.1. Buatlah gambaran ilustrasi sederhana mengenai pesan dari pantun di atas. Kemudian sajikan di depan kelas. Ya. Silakan. Sudah? Sudah? Sudah. Kita mau kelompok mana dulu nih? Kelompok 1. Tadi 1 pertama. Mau kelompok 2 dulu apa? Kelompok 2. 2 dulu ya. 2 siap? Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada rundingan ilustrasi gambaran dari pantun. Ya, silakan. Silakan. Dari para lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat. Jadilah hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Pesan pantun ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan tidak boleh dilewatkan karena merupakan bentuk ibadah utama yang mendekatkan diri kepada Allah. Tangan untuk kelompok 1. Ya, betul ya. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama ya. Kalau kita tidak sholat, berarti agamanya atau tiangnya itu sudah roboh gitu ya. Jadi makanya kalian usianya kan sekarang sudah balik ya. Usianya berapa tahun? 12, ada yang 11 gitu ya. Jadi sudah balik, terutama bagi perempuan. Kalau perempuan kan balik itu mulai dari 9 tahun ya sampai 15 tahun atau sudah keluar haid ya. Kalau laki-laki baliknya 15 tahun atau sudah mimpi basah gitu. Silakan kelompok terakhir nih, silakan untuk mempresentasikan hasil ilustrasinya. Silakan. Pesan dari pantun adalah mengenai tuntunan hidup yang baik agar hidup menjadi lebih baik, terang dan bermakna. Seseorang harus menjaga sholat 5 waktu karena sholat adalah kewajiban utama yang menjadi tiang agama. Rajin beribadah sebagai bentuk ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi perbuatan tercela seperti berbohong, mencuri atau menyakiti orang lain, karena itu akan merusak diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Ya. Terima kasih. Ini lengkap ya. Dari yang dijelaskan kelompok 2, kelompok 1, ini lengkap dijelaskan lagi di kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita menelaah atau mengamati pantun-pantun itu, kita bisa menyimpulkan betapa penting
pentingnya ya, terutama dalam hal ibadah. Selanjutnya kalian halaman masih 53. Mari bertafakur ya. Silakan diamati, dibaca. Nah, di situ ada aktivitas di halaman 54. Di situ ada aktivitas di 3.2. Di mana di situ tugasnya kalian silakan menulis pertanyaan, 3 pertanyaan, dan dijawab oleh temannya yang di samping. Silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan tugas ini? Udah paham? Silakan dikerjakan dan dikasih ke teman yang di samping. Apa? Pertanyaannya, silakan simak dulu bacaan yang ada di tafakur itu. Apa maksud dengan tafakur? Silakan nanti buat pertanyaan dan dikasih ke teman di sampingnya untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Itu di awal waktu ketika masuk azan zuhur, kita siap-siap untuk berangkat ke masjid. Kalau untuk laki-laki, yang perempuan silakan di rumah ya. Kalau laki-laki kalau ke masjid kan lumayan gitu ya. Jadi yang tadinya 21 derajat ya, jadi 27 derajat. Apanya itu? Pahalanya. Terus mengetahui tata cara ya. Mungkin kalian sudah tahu tata caranya ya. Udah tahu tata caranya? Ya. Nanti kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya. Terus ada rukunnya, rukun sholat. Yaitu ada yang pertama niat. Kita harus niat dulu ya, harus tahu dulu, harus niat tujuannya mau apa. Niat. Kita mau niat sholat apa? Misalkan sholat zuhur. Bacanya seperti ini kalau zuhur. Usolli pada zuhri arba'ah mustaqbilal kiblati. Keadaan kalau sendiri, makmuman untuk makmum ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dalam hati ya, silakan di dalam hati ya. Terus ada takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, A'udzubillah sampai walaqdhalin. Terus ruku ya, ruku terus sujud ya. Itu harus namanya tumaninah. Tumaninah itu harus nyaman ya, harus nyaman. Terakhir bacaan salam. Oke, kesimpulan dari pembelajaran ini, salat sebagai tiang agama dan zikir sebagai mengingat abadi, membentuk dasar spiritual yang kokoh, membawa ketenangan jiwa dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan muslim. Integritas dalam kehidupan sehari-hari menjadikan salat dan zikir bukan hanya ritual, tapi gaya hidup, mengintegrasikannya dalam rutinitas harian, pekerjaan dan interaksi sosial, menjaga kesadaran ilahiyah dan meningkatkan kualitas hidup. Ajakan untuk istiqomah, mari kita bersama-sama memperkuatkan tekad untuk istiqomah, konsisten. Istiqomah itu konsisten dan teguh dalam menjalankan sholat dan zikir. Dengan istiqomah kita akan merasakan kedekatan yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, pelajaran ini dengan membaca basmalah, membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi kelas 7 yang sudah melakukan ikut pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat khususnya bagi kalian, umumnya bagi semua orang. Hanya itu saja. Mohon warahmatullahi wabarakatuh.